Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masih membahas bab ke-29, bab ma ja'a fi tanjim, bab apa-apa yang datang dari keterangan ilmu perbintangan atau disebut dengan ilmu nujum. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala memasukkan ilmu nujum atau ilmu perbintangan, bagian daripada ilmu sihir atau ilmu yang digunakan oleh para dukun, paranormal dan yang semacam. Tapi tentu tidak semua ilmu perbintangan itu digunakan untuk ilmu dunia perdukunan. Nanti saya jelaskan. Tapi yang dimaksud oleh mu'alif di sini ilmu nujum yang sering dipakai dalam dunia perdukunan, di mana bintang-bintang yang ada di langit itu memiliki pengaruh kepada kejadian-kejadian yang ada di bumi, sehingga kemudian dijadikan alat para peramal, dukun-dukun, untuk menebak banyak hal, seperti umpamanya tentang keserasian jodoh, memulai pekerjaan, untung ruginya, kemudian mengenali tipe-tipe dan jenis-jenis wanita, kemudian juga mengenali tabiat-tabiat dan karakter-karakter manusia. Terkadang juga digunakan untuk takwil mimpi, terkadang digunakan untuk memilih hari, memilih bulan dan tahun, mana yang baik dan mana yang buruk, dan lain-lain. Dan ini juga ada rujukannya, seperti ada namanya kitab Tajul Muluk atau kitab Abil Ma'syar Al-Falakil Kabir dan yang lainnya. Itu diajarkan ilmu-ilmu seperti ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian ibu pernah terbaca dulu ya, waktu masih ibu kecil-kecil dulu kan. Sekarang kan udah tua. Biasanya di majalah-majalah atau di koran-koran itu kan, kalau zaman bahula itu biasanya dicantumkan tuh tentang zodiak perbintangan yang 12 itu ya. Umpamanya, contoh saja, kalau ibu lahir di tanggal 20 Juli sampai 22 Agustus, berarti bintang ibu itu Leo biasanya.
Iya, itu dari 23 Juli sampai 22 Agustus itu bintangnya Leo. Pengen tahu Leo seperti apa, Bu? Nah, Leo ini lambangnya singa. Dikenal suka menjadi pusat perhatian. Ibu pengen dia perhatikan. Penuh gairah. Selalu semangat dalam mengerjakan apapun, rajin masak gitu ya, rajin ngepel, itu si Leo tuh biasanya. Ya. Kalau ibu lahirnya 23 Agustus sampai 22 September, itu biasanya bintangnya Virgo, ibu ya. Itu biasanya karakternya nih, ya, dikenal suka tenang, sopan orangnya ya, gitu. Jadi yang satunya pusat perhatian, yang satunya sopan, suka nolong biasanya, suka bersih-bersih. Tapi kalau lahirnya 23 September sampai 23 Oktober itu Libra katanya. Itu suka tergesa-gesa itu, kalau minta duit harus sekarang. Gitu ya. Kemudian juga cepat mengambil keputusan, tidak suka melihat orang yang susah langsung nolong katanya. Atau kalau 23 Oktober sampai 21 November, itu Scorpio tuh. Itu biasanya yang kalah jengking itu. Biasanya orang ini harmonis katanya, seimbang hidupnya, dan begitu seterusnya. Ya kan, macam-macam kan, itu dilihat tanggal lahirnya. Dari 21 Maret sampai 19 April Aries katanya ya. Kemudian Taurus, Gemini, macam-macam lah. Orang dulu kan gitu. Sehingga orang dulu itu kalau pacaran itu tanya dulu, kamu bintang apa katanya. Kalau saya bintang anu, kita tidak cocok gitu ya. Belum dicoba dan cocok. Jadi orang dulu itu memang begitu. Jadi bintang-bintang ini kemudian dijadikan penentu nasib. Penentu nasib. Terkadang gara-gara bintang itu kemudian disalahkan suami kan. Karena suaminya tukang marah-marah, tanya sama kawannya, suami saya itu lahir tanggal sekian, itu bintang ini, patutlah bintang itu katanya. Jadi gak cocok kamu sama dia itu, akhirnya cerai pula gara-gara bintang. Jadi ramalan-ramalan yang seperti ini yang dimaksud oleh muallif pengarang kitab Tauhid ini, ya, tentang ilmu nujum yang termasuk pada dunia kesyirikan dan dunia dukun. Baik, kita akan bahas sedikit. Bicara tentang perbintangan. Ilmu perbintangan itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan ilmu ta'sir, ada yang disebut dengan ilmu tasyir. Ada taksir, ada tasyir. Itu dibedakan ya. Apa sih taksir dan apa itu tasyir? Taksir itu artinya membawa pengaruh. Jadi ada sebagian orang yang kemudian sangat meyakini dengan gerakan-gerakan bintang, baik bertemunya bintang dengan bintang yang lain, baik terpisahnya bintang satu dengan yang lain, baik gugusannya atau munculnya atau tenggelamnya atau terjadi gerhananya, gerhana total, gerhana tidak total, atau apa namanya yang warnanya merah itu dan begitu seterusnya yang sekian tahun sekali muncul gitu ya. Dan begitu seterusnya. Diyakini bahwa itu semua membawa pengaruh kepada al-hawadits al-ardiyah, kepada kejadian-kejadian yang ada di bumi.
Atau dengan kata lain, gerakan-gerakan di langit itu punya pengaruh terhadap kejadian yang ada di bumi. Jadi apapun yang terjadi di bumi, baik secara umum seperti akan terjadinya gempa, seperti akan terjadinya tsunami, seperti akan terjadinya musibah, atau akan terjadi wabah dan begitu seterusnya, atau secara khusus kepada manusia seperti jodoh, kemudian pekerjaan, karakter wanita, untung rugi dalam pekerjaan, tabiat-tabiat karakter manusia, takwil mimpi, memilih ini hari baik, ini hari bagus, hari jahat, hari jelek dan begitu seterusnya. Itu diyakini bahwa kejadian-kejadian alam itu ditentukan dengan kejadian langit. Kalau ini yang diyakini, maka inilah yang termasuk dalam dunia perdukunan. Ya, ini yang dimaksud pengarang ini. Jadi kejadian-kejadian yang ada di bumi itu ditentukan dengan peristiwa langit, dari bintang-bintang yang kita lihat di atas itu, dari gerakan-gerakannya, muncul tenggelamnya, gugusannya, meteornya, gerhananya, dan begitu seterusnya. Lah makanya di zaman jahiliyah, di zaman Nabi SAW, orang-orang jahiliyah itu ibu, mereka menganggap bahwa kalau terjadi gerhana, itu keyakinan mereka akan lahir orang besar dan akan wafat orang besar. Bisa orang wafat dan orang yang wafat ini dianggap besar, mungkin seorang pemimpin, pejabat, orang kaya dan begitu seterusnya. Atau mungkin akan lahir orang yang memiliki kelak kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Contoh, ketika meninggalnya putra Nabi SAW Ibrahim, itu bertepatan dengan gerhana matahari total. Jadi kejadian meninggalnya putra Nabi Ibrahim, di hari kematiannya terjadi gerhana total setotal-totalnya, gelaplah bumi yang ada di Madinah itu, sehingga para sahabat ketakutan. Kemudian mereka mengait-ngaitkan kematian Ibrahim dengan kejadian gerhana. Maka Nabi SAW langsung mengumpulkan manusia, as-salatul jami'ah. Maka semua kumpul untuk melaksanakan sholat khusyuk, untuk melaksanakan sholat gerhana. Setelah itu Rasul berkhutbah. Di antara isi khutbahnya adalah, sesungguhnya matahari dan bulan, tidaklah keduanya terjadi gerhana karena kematian seseorang. La li mauti ahadin wala li hayati, bukan karena matinya seseorang atau bukan karena hidupnya seseorang, tetapi gerhana itu didatangkan untuk yukhawwifu ibadah, menakut-nakuti hamba-hambanya. Oleh karena itulah sholatlah kalian, beristighfarlah kalian, berzikirlah kalian, berdoalah kalian, dan begitu seterusnya. Jadi orang-orang jahiliyah itu yakin sekali bahwa peristiwa yang ada di bumi itu karena pengaruh langit. Lah ini yang kemudian dimaksudkan ilmu nujum yang sedang kita pelajari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ilmu ta'tsir ini yang kemudian digunakan oleh para peramal yang menggunakan zodiak perbintangan dari gugusan bintang yang kemudian kita kenal hari ini, yang tadi saya contohkan di awal. Muncullah bintang ini, bintang ini, bintang ini. Oh, kalau kau bintang ini nasibmu begini, kalau kau bintang seperti ini kau makan paling hidupmu 10 tahun lagi, gitu ya. Jadi bisa menentukan nasib itu. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala memberikan satu bantahan tentang ilmu nujum yang diarahkan kepada dunia perdukunan.
bahwa ini khayal, ini khayal, ini hayalan, Bu. Orang yang meramal dengan dunia perbintangan atau dengan ramalan apapun, itu pertama nih kesalahannya, iddi'a'u ilmil ghaib. Dia sok tahu perkara gaib. Soal urusan mati, soal urusan rizki gitu ya, soal urusan bahagia, celaka dan begitu seterusnya, itu urusan Allah, bukan urusan para dukun ya. Kemudian yang kedua, menjadikan bintang itu musakhir, bukan musakhar, yang menentukan kejadian-kejadian di bumi. Ini sama dengan menjadikan sesembahan selain daripada Allah, disejajarkan bintang dengan Allah. Nah, ini kan kesyirikan namanya ya. Coba perhatikan kata Imam Qurtubi, kalau ada kapal di tengah lautan, Bu, itu penumpangnya, anggaplah kalau di negeri kita ada kapal Pelni gitu ya, yang penumpangnya bukan ratusan ribuan itu kan, kapal Pelni. Seandainya kapal ini tenggelam, kecelakaan di tengah lautan, kan sering kita dengar di barat gitu ya, ada kapal tenggelam bawa turis, mati semua, Bu. Satu kapal itu yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan itu mati semua. Pertanyaannya, loh kok nasibnya sama mati semua, Bu? Harusnya kalau seandainya yang satu bintang ini, oh ini bahagia, yang satu bintang ini celaka, yang satu bintang ini, oh ini akan begini-begini. Kan kalau kita melihat orang satu kapal kan beda-beda tuh tanggal lahirnya tuh. Ada yang kecil, ada yang anak-anak, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tua, tanggal lahirnya berbeda-beda, mati juga gitu ya. Berarti tidak laku tuh ramalan bintang itu. Atau umpamanya pesawat jatuh, mati semua, padahal bintangnya beda-beda gitu ya. Atau umpamanya orang lahiran kembar, itu kan dari rahim yang sama, kemudian waktunya sama, harinya sama, bapaknya sama, ibunya sama, sudah gede, yang satu jadi pengusaha, yang satu juga jadi pemulung. Kan tidak bisa kita ramalkan main bintang-bintang tuh ya. Jadi tidak perlulah kayak gitu. Yang mujarab itu cuma satu, Bu, apa, Bu? Uyer bintang 7 tuh. Kalau ibu sakit kepala tuh langsung diminum, hilang tuh sakit kepala, itu betul loh. jadi ramalan-ramalan kayak gini ini namanya menerka-nerka sesuatu yang gaib. Dari sini kata para ulama, orang yang membaca kepengen tahu nasibnya, kepengen tahu jodohnya, kepengen tahu kira-kira orang yang mau saya nikahi ini seperti apa karakternya, pemarahkah, pesabarkah, penyantunkah, nanti kalau saya sudah menikah bagaimana ekonominya, bagaimana kehidupannya. Kemudian mulai melihat bintang yang saya tadi sebutkan, bintang apa saya dan bintang apa dia, itu hukumnya sama dengan orang datang ke dukun. Sholatnya 40 hari 40 malam ditolak. Dia kan nggak datang ke dukun, dia cuman baca koran, baca majalah, pengen tahu saja nasib dia kayak apa, pengen tahu bintangnya apa. Oh dia lahir tanggal sekian, oh bintangnya si Leo, oh berarti saya ini begini-begini. Ini calon saya ini, saya tanya kapan bang lahirnya, oh tanggal sekian, tahun sekian. Ditengok, oh bintang kamu gambar kambing nih, berarti nggak cocok gitu ya. Itu baru baca saja sholatnya 40 hari 40 malam ditolak tuh. Bagaimana kalau sampai diyakini, sudah baca yakin pula, oh betul ya saya ini pemarah ya, patutlah saya ini bintang ini kan itu ya. Nah, itu sudah kufur dengan Al-Quran, kufur dengan ayat-ayat Al-Quran. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama membagi tentang hukum ilmu perbintangan yang sifatnya ilmu ta'thir ini. Orang yang
bergelut dalam ilmu ta'thir dalam dunia zodiak perbintangan ini bisa terjerumus kepada dua syirik. Pertama syirkul akbar, dan yang kedua syirkul asghar, tergantung keyakinannya. Kalau dia meyakini bintang-bintang atau benda-benda langit itu memiliki kehendak, ya, di luar dari kehendak Allah, sehingga mempengaruhi kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa bumi, maka orang yang meyakini seperti ini kafir tanpa ada perselisihan ulama. Ya, kalau sampai meyakini bahwa bintang itu punya kehendak, terjadinya alam itu karena kehendak bintang, terjadinya peristiwa alam karena kehendak bintang gitu. Saya sial buka toko ini karena setelah saya cek-cek lahir saya itu bintang ini, harusnya saya jangan tanggal ini buka toko, pantaslah nggak laku-laku umpamanya kan. Contoh seperti itu. Ya. Atau kenapa saya kok menjomblo saja, bujang lapu nggak laku-laku, ditengok bintang, ya oh patutlah gitu. Ini karena bintang ini. Jadi kalau dia meyakini bahwa kehendak bintang terjadi seperti itu, kafir, nggak ada cerita lagi. Tapi kalau seandainya dia masih yakin Allah yang mengatur alam semesta ini cuman menjadikan sebab bintang itu terjadinya ini, terjadinya itu di alam semesta, di bumi, maka ini syirik kecil. Sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan mutirna binaui kada wa kada, kami dihujani dengan bintang ini dan itu, nah gitu ya, maka ini tidak sampai kepada syirik besar, tapi syirik kecil karena menjadikan sebab yang bukan sebab. Ini secara garis besar bab yang kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, ada namanya ilmu at-tasyir. Satu taksir, satu tasyir. Apa tasyir itu? Tasyir itu jadi bintang-bintang yang ada di langit, baik bicara tentang letak, lokasi bintang-bintang, ya, atau peredaran bintang-bintang, atau pergi dan bergabungnya bintang-bintang pada porosnya dan begitu seterusnya, ya. Itu membantu kita yang ada di bumi untuk kemaslahatan dunia ataupun agama. Seperti umpamanya dunia, dengan bintang itu kita bisa mengetahui arah, ya kan. Kalau zaman dulu belum ada kompas, apalagi Google Map di zaman dulu ya, handphone pun tak punya. Jadi biasanya kalau orang safar ya, kalau di malam hari untuk menentukan arah lihat bintang, tapi kalau di siang hari biasanya melihat gunung. Ya kan Bu, kalau orang dulu kan. Kalau orang dulu lihat gunung kalau di siang hari. Kemana nih arahnya, mana selatan, timur, barat, utara, selatan gitu ya. Tapi kalau malam hari melihat bintang. Dan itu saya pernah alami, saya pernah diajak mancing dulu gitu ya. Pernah diajak mancing, nggak bawa apa-apa. Kalau nggak salah berlima waktu itu ya. Sampai di subhanallah ya, kita pun karena ombak yang gede, gelombang-gelombang itu udah mati saja perasaan anak dulu itu. Tetapi saya heran ini yang bawa anak itu ketika nelayan, padahal itu namanya pulau yang kita tinggalkan itu sudah nggak nampak. Tapi subhanallah dia bisa pulang tepat pada belakang rumah dia. Jadi saya tanya, kok kamu tahu alamatnya di sini? Kan beda laut dengan jalan. Kalau jalan kan enak, ada tulisannya ke Barelang, ke Jodoh, ke Nagoya, tengok kan tanda panahnya. Di laut mana ada pancang tanda panah kan itu ya. Tapi kok bisa sampai di belakang rumah? Rupanya dia lihat bintang. Oh itu tuh bintang itu yang menunjukkan rumah saya itu di bawah bintang itu katanya. Jadi kalau untuk arah nggak apa-apa, karena memang di dalam Al-Quran sendiri dibolehkan. Allah mengatakan wa alamati wa bin najmi hum yahtadun, dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dengan bintang-bintang mereka dapat mencari petunjuk jalan. Jadi Quran sendiri
di dalam surah An-Nahl ayat 16 membolehkan menggunakan bintang itu untuk mengarahkan jalan, atau umpamanya untuk mengetahui perakiraan cuaca yang biasa dilakukan di BMKG gitu kan, pasang surut air laut, ombak gelombang gitu ya. Gak apa-apa ini terjadi tsunami atau tidak. Nah, untuk perakiraan cuaca ya tidak masalah ya. Atau untuk urusan agama dengan umpamanya bulan dari mulai mengecil kemudian menjadi besar dan bulat sempurna di tanggal 15, kemudian mengecil menyabit lagi sampai di akhir, itu kan bisa digunakan untuk penanggalan. Contohnya kapan Ayyamul Bid kita puasa gitu ya, kemudian kapan bulan Dzulhijjah kita puasa, kapan bulan Muharram kita puasa, kapan Ramadan kita puasa, atau arah kiblat kemana, nggak ada masalah. Justru itu adalah yang dihajatkan. Kalau itu yang dimaksud ilmu perbintangan, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu yang pertama. Itu secara kesimpulan ilmu perbintangan ada ta'thir, ada tasyir. Baik, kita baca di bukunya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwa Qatadah berkata, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin zinatan lis-sama'i wa rujuman lisyayatini wa alamatin yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghaira dhalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bi. Kata Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya perkataan Qatadah, Allah menciptakan bintang-bintang di langit itu untuk 3 hal. Nah, ingat, fungsi bintang itu hanya 3 hal saja, kata Imam Qatadah yang nukilkan Imam Bukhari. 1, sebagai perhiasan di langit. Langit tanpa bintang nggak indah. Tetapi kalau langit bertabur bintang, nggak bosan kita melihatnya. Makanya terkadang Buya, ada orang kepengen rumahnya di dak tingkat 2 gitu kan. Padahal kalau secara view semua di depannya rumah, belakang rumah, samping kiri rumah, apa view-nya? Atap semuanya kan itu ya. Rupanya bukan itu, karena dia ingin melihat bintang yang bertaburan, berhamburan di langit nun jauh di sana. Nah, jadi dia pengen tahu indahnya bintang seperti apa. Makanya dulu ada kisah kan, orang datang ke padang pasir, suami istri baru menikah. Kemudian dia melihat bintang yang bertabur di langit. Di tengah-tengahnya ada bulan purnama. Kemudian dia memuji istrinya dan mengatakan, illam takun kal qamari fa anti talik. Saking indahnya melihat langit, melihat bulan, tak sadar dia ngomong kepada istrinya, hei istriku, kalau wajahmu tidak seperti bulan purnama di atas, besok ku keceraikan gitu. Maka engkau telah ku keceraikan. Ketika dia habis ngomong itu kaget dia, kenapa sih ngomong begini ya? Itu saking tertegun dengan indahnya langit, ngomong tidak sadar sama istrinya. Ya, namanya orang pengantin baru kan Bu ya. Ya, yang ngoceh aja biasanya kan. Kalau sudah seibu-ibu udah malas ngomong sama suami itu. Kalau yang ngoceh itu yang baru-baru kawin biasanya. Jadi salah ngomong dia mengatakan illam takun kal qamari fa anti talik. Kalau wajahmu tidak seperti bulan, jatuhlah talak kepadamu. Nangis istrinya digituin kan. Karena kalimat talak itu jangan dibuat main-main ya. Bisa saja main-mainnya jadi sungguh-sungguh dan sungguh-sungguhnya makin sungguh-sungguh. Itulah kalimat talak. Rupanya dikumpulkan, bertanya kepada para ulama. Jawaban madhab Hanafi mengatakan tidak jatuh talak. Kenapa? Karena wajah istrimu jauh lebih indah dibandingkan bulan. Ya, jadi cobalah ibu tanya suami itu, ya bang, coba tengok bulan purnama. Sekali-kali tengok wajah saya. Cantik mana bang? Gitu ya. Kalau lagi sewot ya cantik bulan lah kan. Kalau lagi sayang, oh cantik Ade lah kan gitu. Jadi terkadang Allah jadikan bintang itu untuk penghias langit. Yang kedua kata Imam Qatadah, ya, faman ta'awwala fiha ghaira dzalika wa ala wa rujuman lisyayatin. Yang kedua,
gugusan-gugusan bintang, meteor-meteor yang jatuh, yang nampak itu, anak-anak bintang yang jatuh itu dalam rangka rujuman li syayatin, menembak syaitan, membidik syaitan, melempar syaitan yang berusaha naik ke langit mencuri dengar perkataan malaikat di langit pertama. Jadi perbincangan para malaikat di langit pertama ketika mendapatkan tugas dari Allah, kira-kira apa yang akan dilakukan di bumi, peristiwa apa yang berlaku sesuai dengan perintah Allah. Nih jin-jin ini berusaha dengar nih yang naik ke langit itu. Lah, maka Allah Subhanahu wa taala memfungsikan bintang untuk menembak mereka. Jangan sampai mereka mencuri dengar. Terkadang mereka sebelum mencuri berita terkena tembakan. Terkadang setelah mencuri dan berhasil mencuri kalimat apa yang diobrolkan para malaikat, tiba-tiba mereka terkena tembakan, dan begitu seterusnya. Jadi ini fungsi yang ketiga. Yang kedua, fungsi yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, dan alamat untuk perjalanan, arah kemana pulang, arah kemana pergi, gitu ya. Kata Imam Qatadah, faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, maka barang siapa yang telah ta'awwala fiha ghaira dzalik, dia mentakwilkan pada persoalan bintang selain daripada yang tiga itu, maka dia telah salah, faqad akhta wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan nasibnya, wa takallafa ma la ilma lahu, dan dia telah membebani pikirannya sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya. Jadi orang-orang yang menekuni dunia munajim, dunia perbintangan itu sebenarnya mereka itu sedang berdusta. Mereka sedang berdusta. Mereka meramal nasib, sedang berdusta. Mereka meramal bahagia dan celakanya, sebenarnya mereka sedang berdusta. Mereka meramal sebuah musibah yang akan terjadi masa depan, itu sedang berdusta. Nggak ada benarnya. Ya, saya contohkan. Di zaman Imam Ahmad ada seorang khalifah namanya Mu'tasim. Khalifah namanya Mu'tasim. Dialah yang menyiksa Imam Ahmad dalam penjara. Tiba-tiba ada satu negara namanya Amuriyah. Semua non-muslim, orang-orang kafir dalamnya, melecehkan seorang wanita. Kemudian wanita ini berteriak, "Wa Mu'tasimat, wahai Khalifah Mu'tasim, tolonglah aku dilecehkan kehormatanku di sini." Orang-orang Amuriyah mentertawakan wanita itu. Ngapain kau teriak-teriak Mu'tasim? Mu'tasim jauh di Baghdad sana, katanya. Tiba-tiba cerita seorang wanita yang dilecehkan kehormatannya terdengar oleh seorang laki-laki muslim. Berangkatlah dia memberitahu Khalifah Mu'tasim yang ada di Baghdad. Ketika itu marah Khalifah Mu'tasim, langsung menggerakkan pasukan, dan dia pun mengeluarkan Imam Ahmad dari penjara untuk menyatukan kalimat. Ya. Akhirnya kemudian pasukan bergerak, tiba-tiba datanglah seorang munajim, seorang ahli perbintangan, dukun, paranormal, tukang ramal, mengatakan kepada Khalifah Mu'tasim, dalam pandanganku sebaiknya jangan menyerang hari ini, jangan menyerang bulan ini, seranglah nanti hari anu tanggal sekian, bulan anu tahun sekian, untuk menggagalkan penyerbuan gitu. Tapi Khalifah Mu'tasim tidak yakin, tetap saja dia jalan. Ya. Ternyata menang dia, kalah Amuriyah itu, jatuh ke tangan kaum muslimin yang para khulafa, pemimpin-pemimpin terdahulu daripada Khalifah Mu'tasim tidak bisa merebut Amuriyah dari orang-orang kafir. Menang, coba bayangkan. Padahal diramalkan kalau tetap berangkat tidak menang kan? Rupanya menang. Berarti kan pendusta. Peramal itu pendusta. Kalaupun benar kebetulan atau istidraj saja itu. Ya, 99% dusta ramalannya. Baik. Kemudian Qatadah mengatakan di sini, Qatadah menyatakan bahwa mempelajari letak-letak peredaran bulan hukumnya makruh. Ibnu Uyainah tidak memperbolehkan hal ini sama sekali. Al-Harb meriwayatkan pernyataan di atas dari mereka berdua, akan tetapi Imam Ahmad dan Ishaq membolehkan mempelajari letak-letak peredaran bulan. Maksudnya ketika ulama membolehkan itu bukan ilmu taksir, tetapi ilmu tasyir.
Ya. Jadi ilmu taksir dengan tasir beda. Yang dimaksud Imam Ahmad membolehkan maksudnya ilmu tasir, karena itu sangat bermanfaat. Kalau ilmu taksir tidak bermanfaat, itu dunia dukun. Ya. Kemudian yang terakhir dalilnya kata mu'allif Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah, mudminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqun bis-sihri." 3 kelompok yang tidak akan masuk surga adalah pecandu khamar, pemutus hubungan kekerabatan, dan orang yang percaya dengan sihir. Ya, termasuk juga ilmu nujum. Jadi ilmu nujum itu adalah ilmu sihir kalau diyakini sebagai ilmu taksir, bahwa bintang itu membawa pengaruh. Ya kan? Kita kan lihat Bu, dulu ada dukun dari mana itu yang sudah tua gitu ya, suka ngeramal-ramal musibah itu, menggunakan ilmu perbintangan. Ya. Termasuk juga pawang-pawang hujan itu Bu. Pawang-pawang hujan maksudnya bukan yang settingan ya. Ada juga pawang hujan settingan cari duit saja dia dipora. Tapi pawang-pawang hujan yang sungguhan gitu ya, yang menggunakan istikhdamus syayatin, menggunakan jasa-jasa setan dan jin, itu biasanya juga melihat dengan meramal dengan dunia munajim, dengan bintang-bintang begini begitu begono gitu ya. Nah, kemudian oh tidak hujan, saya tangkal hujan itu. Kalau dia mengatakan kita tidak dihujani atau kita dihujani karena bintang, bisa terjerumus kepada syirik besar kalau diyakini bintang itu yang berkehendak seperti itu. Tapi kalau dijadikan sebab saja tidak sampai syirik besar, tapi syirik kecil. Wallahu alam. Ini diantara bab tentang ilmu nujum. Silakan Bu, kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak Ustaz mungkin tidak pernah tentang Jepang, tapi pernah bilang gitu kan, ada sahabat gitu kan, setiap apa namanya kehamilan gitu, pasti dia itu kalau bulan purnama mandi di bawah tangga sambil apa ikut belum apa itu ya, ya seperti itu gitu. Kalau bulan gerhana bulan maksudnya, kalau gerhana bulan maka dia bersiap-siap waktu hamil gitu kan, maka bersiap-siap mandi di bawah tangga. Katanya punya keyakinan kalau tidak dilakukan seperti itu maka anaknya menjadi bulan kopek atau apa gitu wajahnya gitu. Itu sudah termasuk syirik atau asghar atau apa ya? Itu tatoyur Bu, kemarin sudah dijelaskan babnya itu. Itu tatoyur. Tatoyur itu menganggap untung buntung karena sebuah benda, sebuah peristiwa, kejadian, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dimimpikan, dan begitu seterusnya. Jadi keyakinan kalau ada anak lahir, kemudian lahirnya di saat bulan purnama, harus mandi di bawah tangga biar matanya nggak juling atau pipinya nggak menyon gitu ya. Ini tatoyur Bu ya. Jadi kalau yang seperti ini, lihat, kalau betul-betul diyakini bulan itu membawa pengaruh kehendak menjadikan anak yang lahir di bulan purnama itu kemudian akan terjadi seperti itu karena pengaruh bulan, ini syirik besar. Syirik besar Bu ya. Tetapi kalau dia yakin ini semua takdir Allah lah, cuman kalau memang lahir di bulan purnama sih memang katanya seperti itu, udahlah mandiin aja lah, nah, gitu ya. Bawah tangga sempit pula tangganya itu, gimana mandiinnya? Akhirnya bawalah tangga aluminium tuh, yang penting tangga di bawah tangga gitu. Akhirnya anaknya masuk angin lah. Jadi ini tatoyur, tidak perlu diyakini. Mandi itu di kamar mandi, ngapain di bawah tangga, kecuali kamar mandi jadi bawah tangga kan itu ya. Itu lain ceritanya. Ini tatoyur.
Ya, bisa juga ketika dia menisbatkan sial dan tidaknya ke bulan, nah itu masuk ke nujum, ya, masuk ke munajim, bahwa bulan itu memberikan pengaruh, dan tadi sudah saya jelaskan hukum-hukum. Wallahu a'lam. Kita kalau misalnya kan kita sering dengar ya orang-orang lihat bintang jatuh gitu. Apakah ketika itu melihat itu, apakah itu bintang itu melakukan itu? Gimana? Kan sering kita dengar bahwa ada orang melihat bintang jatuh gitu kan, sering terjadi itu mengeluarkan ya. Itu tuh kalau misalnya bisa dengar apakah itu bintang itu sedang milik Tuhan gitu? Oh, bintang jatuh maksudnya pelempar setan? Iya. Yang ditanyakan? Ya, apakah itu bisa terlihat sama kita gitu? Setannya? Bintang jatuh gitu. Meteor kan kadang kelihatan meteor kan? Iya, kan itu terlihat kalau misalnya. Kan nampak meteor itu kan? Cuman masalahnya kan gugusan bintang itu. Ya, terkadang kan peristiwanya kan di bawah awan, di atas awan, Bu ya. Karena kan tempat-tempat duduk atau pos-pos jin pencuri dengar itu kan di atas awan. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat kan, namanya semua peristiwanya kan di langit sana, di atas awan. Kita saja kalau naik pesawat di atas awan itu bumi aja nggak nampak gitu ya. Padahal banyak kali tembakan-tembakan tuh di atas awan, cuman kita tidak nampak saja. Nah, terkadang ada yang tertampak lah, yang kemudian mungkin jatuh gitu ya, sampai ke bumi. Nah, mungkin ya nampak 1-2 kali. Tapi yang tidak tampak itu banyak, ya. Karena memang hadis Nabi SAW dan juga perkataan jin sendiri di dalam surah jin kafir yang kemudian beriman kepada Rasul menceritakan bagaimana mereka itu ditembak syuhub, ditembak meteor itu, dan sebelum mereka mencuri dengar ketembak mati. Terkadang setelah mencuri dengar ketembak mati dan belum sempat dihabarkan ke jin yang di bawahnya, atau sempat dihabarkan juga kepada jin yang di bawahnya, dan begitu seterusnya. Jadi setiap hari ada. Tetapi di zaman Rasul itu tidak ada. Di zaman Nabi SAW itu tidak ada meteor yang melempar-lempar setan itu. Kenapa? Karena tidak ada satupun jin yang jahat naik ke langit. Karena langit dijaga. Mereka benar-benar takut, ya, untuk supaya membedakan mana wahyu, mana perkataan syaitan yang diwahyukan kepada para dukun. Jadi betul-betul di langit dijaga. Jadi nggak ada yang berani setan naik. Tapi setelah wafatnya Rasul, mulai lagi mereka berani, sebagaimana kepada kejadian sebelum diutusnya Rasul, mereka biasa naik ke langit. Ya, wallahu a'lam. Oke, kalau nggak ada, kita tutup. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.